berharga, di sini kami akan membahas mengenai surat berharga. Yang mana surat berharga di sini adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitannya sebagai penemuan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga hal ini berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak yang memegang surat tersebut. Nah, surat berharga di sini juga dapat digunakan sebagai alat atau bukti diri untuk menagih suatu pembayaran. Nah, surat berharga di sini ada yang di dalam KUHD, yaitu seperti halnya surat wesel. Surat wesel di sini merupakan surat berharga yang dimuat kata wesel di dalamnya dan diberi tanggal dan ditandatangani di suatu tempat yang dimana penerbit memberi perintah tak bersyarat kepada tersangkut. Hal ini bertujuan untuk membayar uang kepada pemegang atau penggantinya. Nah, dalam surat wesel di sini banyak sekali macam-macamnya, yaitu 1. Wesel yang diterbitkan untuk penerbit sendiri dan penggantinya. Yang kedua yaitu wesel yang diterbitkan kepada penerbit sendiri. Yang ketiga yaitu wesel yang diterbitkan atas tanggungan pihak ketiga. Yang keempat wesel inkaso. Yang kelima yaitu ada wesel domisili, dan yang terakhir itu ada wesel berdomisili dalam belangko. Nah, dalam surat wesel di sini terdapat batasan-batasan waktu, yaitu 1. Akseptasi harus dilakukan dalam waktu 1 tahun semenjak tanggal penerbitannya. Yang kedua yaitu setiap utang yang timbul itu harus dihapus, dan yang ketiga yaitu hari bayar itu harus sesuai dengan yang sudah ditentukan. Yang keempat yaitu sebagai tuntutan hukum terhadap akseptan, yaitu paling harus berakhir paling lambatnya yaitu 3 tahun. Nah, sedangkan tuntutan hukum terhadap endosan yaitu paling akhir selambat-lambatnya yaitu 1 tahun. Nah, selain surat wesel di sini juga terdapat surat cek, yang mana surat cek di sini merupakan surat berharga yang memuat kata cek yang bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya, yang merupakan hal ini merupakan perintah tanpa syarat kepada bankir, yang mana hal ini bertujuan untuk membayar sejumlah uang kepada pihak pemegang atau pembawanya di tempat tertentu. Nah, surat cek di sini terdapat jenis-jenisnya, yaitu ada cek biasa, ada cek atas pengganti penerbit, cek atas nama penerbit sendiri, cek atas pengganti, cek untuk perhitungan pihak ketiga, cek inkaso, cek berdomisili, cek silang, cek untuk perhitungan, dan yang terakhir yaitu ada cek perjalanan. Nah, cek di sini memiliki batasan waktu untuk penggunaan. Untuk cek yang diterbitkan dan dibayarkan di Indonesia ini harus dianjurkan dalam tenggang waktu 70 hari sejak tanggal penerbitannya dan ditambah 6 bulan sebelum kadaluarsa. Nah, yang selanjutnya yaitu ada surat promis. Surat promis di sini juga disebut dengan surat tangguh. Nah, surat promis di sini merupakan suatu kontrak yang berisikan janji secara tertinggi dari suatu pihak untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya. Nah, surat sanggup di sini mempunyai jatuh tempo paling panjangnya yaitu hanya kurang dari 1 tahun. Jadi hal ini tidak disebut dengan instrumen jangka panjang, melainkan disebut dengan instrumen jangka pendek. Nah, dalam surat promis di sini terdapat syarat-syaratnya, yaitu ada penyebutan surat sanggup di dalam
seks. Yang kedua yaitu kesanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang. Yang ketiga penetapan hari bayar. Yang keempat yaitu penetapan tempat di mana pembayar akan dilakukan. Yang kelima tanggal dan tempat surat sanggup. Yang keenam nama orang di mana pembayaran akan dilakukan. Yang ketujuh tanda tangan yang mengeluarkan surat sanggup tersebut. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang surat-surat berharga seperti kwitansi, bilet giro, dan juga surat berharga di masa perkembangannya. Kwitansi di sini adalah tanda terima yang dianggap telah memenuhi pembayaran, sedangkan kwitansi atas penunjuk sifatnya adalah termasuk ke dalam surat perintah pembayaran sejumlah uang. Sedangkan bilet giro ialah merupakan salah satu syarat surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD, melainkan tumbuh dan dipergunakan dalam praktek perbankan. Sedangkan salah satu syaratnya ialah menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 SKBG, yaitu nama bilet giro dan nomor giro yang bersangkutan, nama tertarik atau bersangkut, 3. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindah bukukan sejumlah dana atas beban rekening menarik atau penerbit. Nama dan nomor rekening pemegang, nama bank penerima, jumlah dana yang dipindah bukukan baik dalam rangka maupun dalam huruf selengkapnya, tempat dan tanggal penarikan penerbit, dan tanda tangan nama jelas atau dilengkapi dengan cap atau stempel sesuai dengan persyaratan pembentukan rekening. Dan surat berharga ialah ada 3 macam. 1. Surat-surat yang bersifat hukum. 1. Surat-surat yang bersifat hukum kebendaan ialah untuk menyerahkan barang tersebut dalam surah itu. 2. Surat-surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan ialah hak-hak tertentu yang diberikan oleh persekutuan pada pemegangnya. 3. Surat-surat tagihan hutang ialah untuk membayar sejumlah uang yang telah dipinjam.